Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya dengan Nur Salimah. Saya ingin mewawancarai kepada teman saya, Ibu Dinar Prameswari, yang saya anggap sebagai pakar karena dia biasa mengisi menjadi narasumber IHT sebagai komite pembelajar sekolah penggerak. Mungkin dari wawancara ini kita akan mendapatkan banyak ilmu ya yang kita pelajari. Kita langsung saja ya bertanya kepada Ibu Dina. Bu Dina, ya Ibu, maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Ya, saya mau bertanya nih, menurut Bu Dinar, apa sih yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu masih rendah? untuk faktor motivasi belajar siswa yang rendah itu banyak sekali ya Bu Nur ininya. Menurut saya di kelas saya sendiri ada beberapa anak yang mata pelajaran itu kadang ada yang suka ada yang enggak. Nah biasanya kalau yang nggak suka pasti saya nggak bisa nih gitu, merasa apa ya itu karena dia nggak suka jadi dia tuh nggak mau belajar gitu, mau belajar kayak gimana juga saya nggak bisa gitu. Lalu kalau dari guru itu kan harus mengetahui kelemahan dan kelebihan peserta didik. Ya, kalau misalnya dia lemah di segi ini, ini bagaimana ya metodenya supaya anak ini semangat mengikuti pembelajaran kita, seperti itu. Lalu dari lingkungan siswa sendiri. Nah, ini banyak faktor nih Bu Nur. Satu, orang tua. Orang tua kalau dia tidak memberi motivasi, semangat, ayo nak besok harus jadi orang yang sukses, berguna, seperti itu. Ya anak juga kurang motivasi ya. Udah gitu aja. Ya, berarti dari menurut Bu Dina ini ada 3 ya, berarti ya. Pertama mungkin anak kurang menyukai pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua berarti guru itu harus mengetahui nih kelemahan anak nih di sisi mana. Dia nggak suka dengan metode ini, berarti harus diganti dengan metode yang lain. Yang ketiga itu faktor dari lingkungan. Ya terutama orang tua ya Bu Dina ya, karena orang tua itu kan benar-benar mempengaruhi perkembangan anak dalam belajar ya. Figur yang harus dicontoh juga itu Bu. Terima kasih Bu Dinar. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, faktor apa sih yang menyebabkan literasi membaca peserta didik kok masih rendah ya? Literasi peserta didik rendah yang jelas itu kebiasaan Bu Nur. Coba kalau dia misalnya nih dari bayinya aja sebelum tidur dibacakan oleh orang tuanya, baca-baca itu loh Bu Nur, pengantar tidur, doa bisa, cerita bisa gitu. Terus maksudnya kalau orang tua memberi mainannya juga harusnya yang ada berbau pendidikan lah. Ya misal buku ceritanya juga yang bagus. Misalnya kalau anak-anak itu tahu sendiri kan, buku dari bayi biar dia bisa dia suka membaca. Bukunya kalau dibuka gini kan pasti ada gitu kan. Nah, yang buku-buku yang seperti itu kan sebenarnya menarik literasi anak. Buku ini bagus nih, aku kok pengen baca, aku pengen lihat. Iya, jadi anak udah sering buka terus ya, motivasinya jadi terus buku-buku yang berkualitas lah, seperti itu. Jadi emang dibiasakan harus baca, bukan hanya dari sekolah. Kamu tuh harus baca gini-gini. Nggak mungkin dong, soalnya dari kecil kan juga harus dibiasakan orang tuanya. Nggak mungkin, menurut saya literasi rendah itu nggak bisa. Terus dari sekolah udah kamu harus baca nak. Orang dia aja tidak termotivasi, tidak membiasakan kok suruh bisa sih, cuma mungkin lambat prosesnya. Berarti yang pertama itu dari keluarga ya, tetap ya, faktor pertamanya keluarga. Nah kalau dari segi gurunya itu menurut Bu Dina bagaimana untuk meningkatkan supaya pesertanya tuh mau membaca gitu? Ya, pojok baca jelas. Pojok baca dibikin semenarik mungkin.
Lalu buku-bukunya juga jangan yang, maaf nih, buku-buku yang murah gitu. Emang kalau mau yang bagus kan emang perlu modal ya Bun. Iya. Tapi Yang menarik ya, bukunya Iya. pokoknya yang menarik buat siswa. yang menariklah siswa. Terus dibikin senyaman mungkin lah, tempat membaca, taman baca anak tuh dibikin semenarik mungkin biar anak-anak tuh, oh aku mau di sana aja deh karena aku tertarik dan aku tuh nyaman belajar di situ. Udah gitu kalau anak-anak sudah nyaman tuh dia udah betah gitu ya, dia nggak pasti akan dia pengen ya, pengen lagi. pengennya terus dan terus dan Oh, terus. iya. Jadi dia juga nggak bosan. Iya. Baik, terima kasih Bu Dina. Pertanyaan selanjutnya ya. Yang ketiga, menurut Bu Dina bagaimana sih meningkatkan hasil belajar siswa gitu, apalagi nilainya masih di bawah KKM gitu. Nah, itu prosesnya panjang ya Bu Nur. Kalau untuk meningkatkan proses belajar siswa, kita sendiri juga harus berintrospeksi diri. Dalam artian seperti ini, kita dari awal sudah harus melakukan asesmen diagnostik. Kita tahu bakat, minat, potensi siswa. Yang kedua, kita harus tahu karakter siswa. Apakah dia tipe kinestetik, apa yang audiovisual, atau hanya visual saja, seperti itu. Lalu metode itu anak 32 kan nggak bisa dengan metode yang sama ya Bu. Iya. Kan harus kita bagi-bagi sesuai minatnya masing-masing. Nah, guru tuh harus pandai-pandai yaitu menerapkan metode yang anak-anak itu ya minat belajar, semangat belajarnya tinggi. Berdasarkan minat belajar siswa ya. Iya. metode yang digunakan. Terus asesmen formatif, lalu melakukan asesmen sumatif. Kita analisis juga tuh, di mana sih yang kurang gitu. Kalau kita udah tahu, oh anak-anak misalnya kurang pada penyelesaian operasi bilangan cacah misalnya, kita bisa ulang lagi di situ. Berarti materinya lebih diperdalam lagi. Diperdalam ya. lagi. Iya, Jadi kalau kita dengan harus kaitannya ya, guru harus memperdalam materi pembelajaran dengan metode yang berbeda berarti ya. Juga analisis pembelajaran dulu ya. Asesmennya benar-benar yang apa ya Bu Nur, yang bisa dibuat untuk pembelajaran berikutnya. Iya. Jadi berkesinambungan ya. Ya, seperti itu. Jadi enggak asal asesmen aja. Iya. Makanya dilihat pertama sesuai dengan minat siswa, karakternya. Iya. Itu kita harus paham dulu. Kalau Iya. sudah paham baru dengan metode yang sesuai. Yes. Dan sesuai dengan materi pembelajaran. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana menjalin hubungan komunikasi guru baik dengan murid maupun dengan siswa? Menjalin hubungan, kita bisa melakukan komunikasi yang ini loh benar. Jadi misal sebulan sekali dipanggil untuk membicarakan perkembangan Orang tua ya berarti ya? Orang tua tua. murid dipanggil sebulan sekali. ya, misalnya gitu. Perkembangan siswa dalam belajar ya, benar ya? Iya, jadi jangan hanya saat kita bagi rapot nih, karena orang tua murid kan juga harus tahu gitu. Perkembangan Jadi pas anak, prosesnya belajar ini gimana sih? Iya. Gitu. Mungkin dengan seperti itu, oh saya bisa bantu Bu dengan memberi motivasi yang lebih, misalnya seperti itu. Kalau untuk anaknya sendiri jelas, Bu Nur itu harus ini pengalaman saya ya. Bu Nur tuh kalau mau komunikasinya bagus, Bu Nur tuh harus dapetin itu hatinya anak itu. Ya, pertama hatinya anak dulu Iya, ya. jadi kalau udah terpaut hatinya sama Bu Nur, mau diapain juga, anak itu juga bakal Iya, betul. jujur gitu sama Dia akan gurunya. cerita Iya. sepenuhnya ya. Cuma kalau Bisa anaknya, open lah ibaratnya. cuma anaknya sama gurunya aja, kok saya agak mungkin belum bisa percaya nih sama ibu guru ini ya bakalan ada komunikasi yang bagus. Ibaratnya kita selain menjadi guru, kita sebagai teman. Teman, Gitu. bisa Jadi kan lebih dekat. kakak, gitu gitu. kan. Iya. Lanjut pertanyaan yang kelima ya Bu Dina. Iya. Menurut Bu Dina, model-model pembelajaran apa sih yang inovatif yang digunakan dalam pembelajaran?
bisa pakai project based learning atau problem based learning, karena menurut saya dua metode itu PBL ya. iya bisa membangun pengetahuan anak bener. Jadi kalau anak membangun pengetahuannya sendiri, ya pasti ingatannya pasti jangka panjang. Kalau kayak kita metodenya ceramah, apa sih gitu, karena dia tuh nggak melakukan juga, gitu, ya. iya dia tuh nggak dapat pengalamannya ilmunya itu. Jadi kalau kayak problem based learning, project based learning itu kan anak langsung terjun langsung. Iya. Oh ternyata kayak Merasakan, gini ya, ya gitu. Iya. Oh jadi langsung pengalaman kan Bu Nur, dan itu biasanya sih nggak gampang lupa. Iya, mudah diingat sama Iya. anak-anak. Jadi, oh iya kemarin saya belajar tentang misalnya metamorfosis dengan kelompoknya tuh, oh begini harus Iya. ini, seperti Iya. itu ya benar ya. Ya, karena siswa membangun pengetahuannya sendiri. Iya, itu lebih mudah diingat daripada cuma mendengarkan gurunya aja ya. Iya. Sama. Ya, baik Bu Dina. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa pembelajaran di kelas kok belum berbasis hot? Berbasis hot. Kalau hot itu sebelum ke hot itu pasti dasar literasi dan numerasinya harus ada gitu. Dan hot ini kan santer-santernya di kelas tinggi ya Bu Nur. Dan mungkin kebanyakan kalau di SD negeri saya tuh melihat dari kelas 1 pun tidak terbiasa dengan materi-materi hot. Iya, belum terbiasa ya. Belum terbiasa. Belum terbiasa diajarkan ya. Iya, jadi kalau hot itu kan penerapan pemahaman. Kalau tiba-tiba langsung di kelas 4 atau di kelas 5 dikasih materi yang levelnya 3, level 1 aja dia belum menguasai, bagaimana dikasih level 3 seperti itu. Jadi ya harus dibiasakan ya, dari kelas rendah dari ya. kelas rendah sesuai dengan levelnya gitu. Kalau dari segi gurunya menurut Dina bagaimana? Dari segi gurunya, kalau hot itu kan susah juga ya, guru pun juga harus mau belajar. Jadi mengembangkan diri itu perlu sekali. Jadi kalau gurunya Harus sering ikut harus pelatihan sering ya. pelatihan. Jadi ilmunya bisa ditularkan nih ke anak-anak. Bagaimana mengolah kelasnya, metodenya, materinya, pembelajarannya supaya hot, supaya anak-anak itu terbiasa dengan pemahaman dan penerapan. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya Bu Dinar ya. Mengapa sih pemanfaatan TIK di sekolah kok kayaknya belum optimal dalam pembelajaran? Kenapa ya sebabnya? Kalau ini jujur aja, kalau kita guru-guru muda mah gampang ya gitu. Sudah tahu lah caranya, lebih dekat juga dengan teknologi. Cuma dengan guru-guru yang pensiun ya, usia-usia pensiun kan harus dibantu. Sementara kita yang guru-guru yang masih muda kan kita punya kelas juga nih. Iya. Jadi nggak mungkin dong kita nungguin dia gitu. Iya betul. Tapi guru muda pun juga jangan, oh saya udah bisa nih masang LCD atau apa. Pembelajarannya memanfaatkan internetnya juga harus yang lebih, jangan cuma Google dong gitu. Kalau bisa yang lebih diperdalam lagi. iya, cari ya, website-nya tuh yang juga, ya. aplikasi atau website yang menarik seperti itu. Jangan cuma ya Google, YouTube, Google itu itu ya. Kayak misalnya puisis, gitu ya. Itu kan anak-anak juga menarik. Iya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Dina. Kayaknya cukup wawancara kita hari ini. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Yang sudah mau berbagi ilmu, berbagi inspirasi buat saya dalam mengerjakan tugas. Terima kasih Bu Dina. Sama-sama, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.